sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang mudah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita terbangun tidur, kemudian kita membaca doa bangun tidur, kita baru teringat bahwa Allah masih mencintai kita untuk bisa menghirup udara di hari berikutnya. Maka kemudian kita akan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dari kalimatnya sudah jelas, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan aku kembali. Jadi orang yang tidur itu berarti adalah kematian. Yang kematian itu kita pahami bahwa setiap orang mati itu tidak ingat apapun. Orang tidur itu tidak ingat apa-apa. Hanya kita tidak paham doanya dari Rasulullah SAW, Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku kembali. Itu luar biasa. Tapi kita tuh orang-orang yang sudah pernah mengalami kematian, ya, mayat hidup kembali. Mati yang tidak disadari, karena terlalu banyak orang ketika dia tidur kemudian dia tidak terbangun lagi. Ada juga orang yang meninggal seperti orang tidur. Nah, ini yang luar biasa. Ada orang tidur seperti orang meninggal, ada. Diapain aja tetap aja begitu. Ada orang tidur seperti orang meninggal. Ada orang meninggal seperti orang tidur. Nah, itu luar biasa, ya. Saudara kita kemarin hari Kamis, ya, beliau seorang pengusaha kaya, membangun pesantren di Jasingan, mungkin ada yang kenal. Membangun pesantren dalam programnya terbesar se-Asia, lembaga tahfiz, As-Sulaimaniyah. Masih muda, kaya, luar biasa. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Saking bahagianya itu meninggal, ya, meninggalnya itu tersenyum seperti orang yang sedang mentertawakan kita, tersenyum. Ternyata dalam hal ini itulah cintanya Allah kepada seseorang yang meninggal itu, ditunjukkan kebaikan-kebaikan amal solehnya di hari akhirnya ketika dia meninggal dunia. Bayangkan Pak, ada orang yang meninggal itu melotot, ya, sampai melotot hampir keluar matanya. Ada orang yang meninggal itu biasa aja, ada yang meninggal tersenyum. Dia digambarkan oleh Allah tuh bagaimana akhir kehidupan itu amal solehnya. Ketika seorang sahabat bernama Sa'ban, kan kalau Rasulullah SAW itu selesai menjadi imam, itu kemudian beliau berbalik badan menghadap jamaah, itu mencari sahabat mana yang tidak hadir di masjid. Jadi melihat satu di antaranya kosong tempatnya, karena sahabat Rasul itu punya kapling di masjid itu. Kayak kita mungkin ini ada kapling khusus, ya. Ini yang kapling ini yang goib ini orangnya. Mungkin jin juga ikut masuk sini. Bahkan dalam hadis disebutkan, dapatkan sapu, jangan kau berikan kesempatan setan masuk menemani kita dalam keadaan sholat itu. Ya, ini sapu yang renggang ini, ya, ini buka-buka sih, ikut sholat, ya. Kan begitu. Kalau ikut anjuran sunnah kan harus apa? Nah, itu salah satunya. Ketika kita melaksanakan ibadah itu, Rasul itu kembali melihat jamaah, memperhatikan mana siapa yang tidak hadir.
Bayangkan kalau kita ya sholat sini, tengok, Pak Anu kemana nih? Pak Anu kemana? Kebiasaan Nabi itu begitu, nengok ke belakang, dilihat. Kemana sahabat? Aina sahabat? Sahabat tidak ada ya Rasul. Hari ini tidak melaksanakan sholat. Kalau begitu, siapa yang tahu rumahnya sahabat? Baik ya Rasul, rumahnya sangat jauh. Mari kita ke rumahnya. Itu tuh Nabi itu. Perhatiannya Nabi itu begitu. Karena dulu memang Islam kan tidak seperti yang sekarang, ya kan? Kalau sekarang kan gak usah ditengok juga, gak kelihatan orangnya. Kalau dulu terhitung siapa saja yang hadir di masjid itu. Kemudian Rasul berdiri selesai zikir, mengajak sahabatnya berangkat menuju rumah sahabat. Begitu jauh itu rumah sahabat ke masjid. Sampai di rumahnya ternyata istrinya mengabarkan bahwa sahabat itu meninggal dunia. Ya, sahabat itu telah meninggal dunia, telah dikuburkan. Tetapi istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang disampaikan sahabat itu ketika meninggal dunia sesuatu yang tidak dipahami dan tidak mengerti? Mungkin engkau memahami ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada istrinya, memangnya apa yang disampaikan oleh sahabat? Saat sahabat sakaratul maut, dia mengatakan 3 hal. Dia mengatakan 3 hal dalam dirinya. Kemudian yang pertama, dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kemudian sahabat pun meninggal dan mengucap la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai istri sahabat, memangnya apa yang sering dilakukan oleh sahabat? Suatu ketika sahabat itu berjalan menuju masjid. Ditunjukkan oleh Allah, itu ketika meninggal dunia, sahabat itu ditunjukkan pahala-pahalanya. Bagaimana orang berjalan menuju masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa, langkah satu menaikkan derajat. Begitu jauhnya rumah sahabat, Allah tunjukkan itu pahala kebaikan di akhir ayatnya. Dan sahabat mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Padahal dia sudah sangat jauh. Begitu besar pahalanya orang menuju masjid, ditunjukkan oleh Allah itu pahalanya di akhir hidupnya. Kemudian sahabat berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Cintanya Allah kepada hambanya yang ahli ibadah itu tunjukin. Yang kedua, sahabat itu menuju masjid di waktu dingin, sangat dingin. Dan di Mekah kalau sekali dingin, di Madinah itu ya, kalau sekali dingin tuh bisa minus. Kemudian dia menggunakan baju bagus di dalam, baju jelek yang tebal di luar. Saat dia menuju masjid, kemudian di tengah perjalanan dia lihat seorang bapak-bapak sedang menggigil kedinginan, bahkan sudah hampir biru wajahnya. Kemudian sahabat membuka jubahnya, dipasangkan dipakaikan kepada orang itu, dan orang itu pun kehangatan. Sahabat melanjutkan perjalanan menuju masjid. Saat sakaratul maut, Allah tunjukkan pahala jubahnya itu. Pahala jubahnya yang jelek itu ditunjukkan oleh Allah. Kemudian sahabat berteriak, kenapa tidak yang bagus yang aku berikan? Itulah kenapa kita harus memberikan sedekah yang bagus. Kenapa hambanya? Karena ciri-ciri Allah kepada hambanya ditunjukkan itu pahala. Dan yang ketiga, sahabat jalan menuju masjid, mau buka puasa di masjid, dia bawa 2 potong roti. Saat dalam perjalanan ada seorang kelihatannya kelaparan, dia kasihkan 1 roti itu 1 potong, dan 1 potong lagi dia bawa ke masjid untuk berbuka. Kemudian saat sakaratul maut ditunjukkan oleh Allah pahala sepotong roti itu seperti apa. Kemudian sahabat berteriak, kenapa tidak semuanya aku kasihkan? Begitu dahsyatnya pahala kebaikan-kebaikan. Maka jangan khawatir Pak, selesai sholat subuh, zikir, mendengarkan tausiah begini, thalabul ilmi, duduk saja meskipun nyender, pahalanya setengah, nggak apa-apa. Ya misalnya, ya Ustadz juga nyender, gak ada dalilnya kalau pahala setengah ya, ini mah gaya aja. Ya. Duduk karena Allah menghadirkan cintanya Allah sampai bunyi, syuruh. Kemudian
kemudian kita sholat Isra 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji yang sempurna di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nilainya. Mau haji yang sempurna, ya itu duduk memaksakan diri. Tidak apalagi tuh di rumah juga, ya. Di rumah sama 1 jam waktunya. Paling nonton TV, ngopi, ya. Yang 1 jam ngopi dapat kopi, 1 jam nonton TV dapat TV, 1 jam di sini. Subhanallah. Kalaupun ada ilmu yang bermanfaat, Allah sampaikan, diucapkan ke dalam hati, bermanfaat. Tuh, di sini juga nanti insya Allah dapat kopi yang mau, ya. Tapi kopi nggak banyak, nggak boleh banyak kopi ternyata sekarang. Kopi itu berbahaya, ya. Kopi kira hutang, ya. Kopi kira nikah lagi, itu berbahaya. Gitu. Maka jangan terlalu banyak kopi, ya. Kopi kira. Bagaimana munculnya hab atau cinta, hubungan cinta kita kepada Allah? Maka ada 4 syarat orang mencintai Allah itu. 1, syarat yang pertama seperti kita cinta kepada manusia, ya. Itu syaratnya. Yang pertama senang menyebut namanya. Makin banyak menyebut nama itu ciri-ciri cinta. Punten, istri nama siapa? Eva, Mbak Eva. Sebelum menikah, nama Mbak Eva itu selalu terngiang, ya. Berapa lama dari pertemuan ke pernikahan? 2 tahun, subhanallah. Bayangkan 2 tahun itu proses, ya. Kalau saya, alhamdulillah 1 bulan. Bahkan istri yang ini mah 3 hari. Saking senangnya. Istri yang ini, istri yang mana 1 bulan, ketemu, kenalan, dilamar, nikah. Yang ini 3 hari, ketemu hari ini, besoknya didatangin rumahnya, lusa, dinikah. Alhamdulillah, ekspres. Mungkin takut keduluan orang atau apa nggak tahu lah. Yang jelas, kalau muncul rasa cinta sebelum kita menikah, maka nama itu menjadi sesuatu dalam diri. Begitu nama Eva muncul, ya, lagi jalan-jalan jogging itu ada salon Eva, tuh hati kita bergetar. Nah, itu muncul cinta. Wajilat qulubuhum, maka orang yang cinta itu akan wajilat, ada getaran hati ketika menyebut yang dicintainya. Mungkin kalau ada tetangganya, temannya ngomongin nama yang sama, dijelekin, padahal bukan nama calon istrinya. Waduh, gondok, kesel, kan begitu. Itulah. Maka orang cinta itu begitu, orang yang dicintainya, ketika Allah dihina, Nabi dihina, maka dia akan bereaksi. Itu orang cinta. Minimum kesel, itu. Gak bisa apa-apa, kesel orang, saya kesel, udah itu aja. Kesel, itu aja udah, gak bisa apa-apa. Maka muncul tuh. Kalau cinta itu muncul, maka senang menyebut namanya. Orang cinta kepada Allah berbanyak menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu muncul rasa cinta. Makanya kenapa dianjurkan banyak berzikir supaya tumbuh rasa cinta. Saya kalau naik motor itu, aduh, itu naik motor kayak tadi kan, ngebut ke sini, 4 jam kurang, kacil ke sini. Wow, gitu ya. Waduh, itu harus zikir. Kalaupun ada sesuatu di jalan, dalam keadaan zikir. Naik mobil sama, ya. Makanya kalau bisa naik mobil, musik-musiknya juga diganti dengan yang mengingatkan kita kepada Allah. Saya sekarang senang satu lagunya Rhoma Irama, Sebujur Bangkai, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang di kamar aja saya bunyiin itu, suka ingat sebujur bangkai. Kita tuh siapa, ya? Coba sekarang kita dipuja-puja sama istri kita, dicintai, ya karena masih hidup. Orang meninggal nggak ada, wah Ibu Eva langsung menyimpan apa jasad suaminya saking cintanya, nggak bisa. Karena sebetulnya makanya ketika ada seseorang tuh kemarin di medsos luar biasa, dia menikah kemudian terjadi kebakaran, istrinya itu
melekuk seluruh ininya, wajahnya, sampai wajahnya cuma mata saja dan bibir dan hidung, nggak kelihatan yang lainnya. Kemudian suami itu makin cinta kepada istrinya. Kemudian ditanya, wahai, engkau suaminya? Iya. Engkau cinta sama dia? Iya. Aku mencintainya bukan mencintai jasadnya, tapi mencintai jiwanya. Maka meskipun jasad itu berubah, dia tetap cinta. Kenapa? Karena yang dia cintai bukan jasadnya. Jasad akan hilang, jasad akan habis. Kan begitu? Kan kita cinta kepada orang tua kita, sampai sekarang berdoa kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah. Setiap orang tua kita yang sudah meninggal kita doakan. Jasadnya sudah tidak ada. Kuburan hanya bentuk. Tapi nama orang tua akan selalu melekat di hati. Makanya bin itu selalu ada, binti selalu ada. Tuh, senang menyebut namanya, ya. Yang kedua, senang membaca suratnya. Apa surat dari Allah? Al-Quran. Surat dari Rasulullah? Hadis. Ini Al-Quran, di sini harus cek nih. Jangan-jangan bertemu nih atasnya nih. Ya. Kalau Al-Quran ini bertemu berarti jangan dibaca. Coba hari ini saya lihat begini nyusunnya, nanti besok saya kesini masih begini kan ya. Kalau misalnya ada acak-acakan dikit, ya, itu berarti sering dibaca. Ini kan Al-Quran bukan pajangan. Kalau ini Al-Quran masih bersih-bersih, kayaknya masih bersih-bersih semuanya. Ya, karena memang punya Quran di rumah masing-masing maksudnya. Ya, ini Quran masih bersih rapi. Ciri kita cinta kepada Allah, senang membaca suratnya. Cinta kepada istri, maka kita akan mendahulukan WA, SMS daripada istri kita. Makanya jangan kepo-kepoan. Ini ada cerita kepo, suami kepo kepada istrinya. Lagi istrinya lagi tidur, dibuka handphonenya. Ternyata ada tulisan di situ. Saya udah mamam belum. Wah, suaminya kaget. Ada tulisan bandot tua. Bandot tua tulisannya. Kaget tuh suaminya. Dibuka, wah akhirnya diambil nomornya, dipakai nomor anaknya, ditelepon. Pas ditelepon, ternyata yang bunyi handphonenya dia. Ternyata nama dia ditulis bandot tua sama istrinya. Jangan kepo-kepoan. Artinya nama itu muncul karena cinta. Kemudian senang membaca surat. Apa yang disuratkan, apa yang ditulis. Cinta kepada Allah, banyak baca Al-Quran. Ya. Apalagi musim pandemi gini Pak, perbanyak ke masjid. Kenapa? Karena kalau di rumah sudah jadi imam. Ya. Dulu jadi imam sama istri sama anaknya. Bapak imam ke masjid aja ya. Alasan sebetulnya alhamdulillah ke masjid itu alasan supaya tidak jadi imam di rumah. Karena lebih bagus juga. Ini sudah jadi imam. Aduh ya Allah. Bagaimana tuh seorang jadi imam di rumah? Mana waktunya maghrib, isya, subuh, ya kan? Besoknya ada lagi maghrib, isya, subuh. Apa itu? Terus-terusan. Masa kuliah kan gak lucu. Anaknya bertanya, Pak, Quran itu memang isinya kuliah doang, kan begitu? Maka itu cinta kepada Allah, senang membaca suratnya. Kemarin saya sudah kasih teori tentang mencari halaman juz dalam Al-Quran. Dan masih ingat? Masih ingat? Udah lupa. Masih ingat kan? Masih ingat? Baik, kita sama-sama hafalkan lagi ya. Yang masih ingat, coba saya tanya, juz 4 halaman berapa? Yang masih ingat? Berapa? Juz 4? 62. Tuh, masih ada yang ingat, Insya Allah ya. Juz 10 182. Tuh, ada yang masih ingat? Ini dari sekian tuh ya, masih ingat maksudnya. Bukan tidak cinta kepada Al-Quran, bukan, masih ingat. Yang lain juga ingat ya, tapi kalau nanti diingatkan. Kalau udah gak diingatkan masih. Coba satu lagi, juz 11 202. Baik, saya ingatkan lagi rumusnya supaya makin cinta kepada Al-Quran. Baik, sama-sama teriak juz. Kurang kencang suaranya, juz. Kurang satu. Ayo dong teriak juz. Kurang satu.
Baik. Juz 5 kurang 1 kali 2 8. Tempel 2. Tempel 8 2. Nempel itu tempel ketat ini ya. Tempel. Kalau misalnya 7 nempel 2 72. 10 tempel 2 10 2 berarti 102. Paham ya? Baik, sama-sama. Juz 10 kurang 1 kali 2 tempel 2 182. Maka juz 10 halaman 182. Juz 15 kurang 1 kali 2 tempel 2 282. Maka rumusnya sama-sama. Rumus mengetahui halaman juz dalam Al-Quran. Baik, sama-sama. Juz kurang 1 kali 2 tempel 2. Ulangi. Juz kurang 1 kali 2 tempel 2. Baik. Juz 25 4 8 2. Baik. Juz 29 5 6 2. Juz 29 5. Juz 29 5 6 2 ya. Kurang 1 kali 2 tempel 2. 29 kurang 1 28 kali 2 56 tempel 2 562 ya. Pak Ustadz Asep mau masak itu wangi? Dibawa kan? Enggak bawa. Ini tadinya kita ada program mengharumkan sejuta masjid dengan wangi aroma Mekah Madinah. Nah, itu nanti di sini pasang gitu ya. Jadi itu alatnya wakaf, gratis. Nanti minyaknya aja dijadikan wakaf dari jamaah. Satu botolnya itu ya. Ini satu botol, ada 30 botol simpen ya kan? Untuk 1 bulan, luar biasa. Satu wakaf 75.000. 75.000. Makan sekali 75.000. Bikin mules, bikin itu. Ini wakaf buat masjid, mengharumkan masjid. Seluruh masjid, insya Allah 1 juta masjid di Indonesia. Ya, kemampuannya baru 1 juta. Karena itu alatnya itu kita harus nyiapin alat. Baik, saya lanjutkan. Ulangi. Juz 27 5 2 2. Baik. Juz 30 5 8 2. Ini Al-Qur'annya yang kalau ini coba punten yang hitam, yang hijau, Pak. Yang hijau. Nah itu. Silakan buka sendiri, buka halamannya. Biar pasti ya. Ini Al-Qur'annya yang Usmani. Nah, Usmani itu. Nah, kacamata. Nah, bisa kacamata? Enggak itu. Saya minum dulu. Bismillah. Kalau kita buktikan. Juz 2, halaman berapa? Juz 2. Aku lupa lagi. Baik, 2 kali 1 kali 2 tempel 2 22. Baik, cari 22. Yang ini bukannya, karena ada 2 cetakan Madinah itu. Saya kulu bukan. Ada 2 cetakan Madinah itu. Coba kalau yang itu coba lihat. Yang coba lihat. Jadi harus yang Usmani ya, aturannya ya. Bukan ini kayaknya. Ini harus kita yang Usmani. Ini Fakultas Fikih Agama. Bukan yang coba yang putih. Jadi Al-Qur'annya yang Usmani ya. Kalau Usmani itu cetakan Madinah. Yang coklat betul yang ada terjemahan. Yang ini mana coba itu?
enggak? Coba, oh itu masih utuh malah. Mana? Oh ini dua-dua. Mana dua-dua? Saya juga sama, udah harus lihat jarak jauh begini ya. Enggak, ini nikmatnya oleh Allah. Ini halaman iya 22, bukan ya. Yang Utsmani itu ada satu lagi yang agak tipis Al-Quran. Coba yang itu sama nggak itu? Ini yang hijau. Yang hijau satu lagi di atas. Beda ini, yang ini benar. Nah, kelihatan ya. Oh sama, ini sama, bukan. Ini kalau itu halamannya di atas. Ya, bukan. Yang Utsmani ya Qurannya, yang coba itu. Gua cari Qurannya yang Utsmani yang terbaru tuh seperti misalnya cetakan Pertamina bikin cetakan Al-Quran, terus ada beberapa dan kalau ini sudah dicetak di Indonesia, ya. Dan di ini yang apa? Yang Al-Quran download itu juga sama, sudah sesuai halamannya, ya. Baik, nanti silakan di rumah kalau ada Quran Utsmani itu digunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita nanti kebagian kan biasanya suka kalau Ramadan tuh suka ada apa namanya khataman. Nah, kebagian juz berapa itu sudah tahu halamannya. Anak-anak kami di pesantren begitu. Juz 5, 42, 82, juz 4, 62, sudah begitu. Ini ciri cinta yang kedua yaitu senang membaca suratnya, perbanyak membaca surat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya kalau baca Al-Qur'an itu dengan terjemah, ada baiknya. Kalau tafsir harus pakai guru, kalau terjemah cukup pakai Quran yang ada terjemah. Tapi kalau tafsir harus pakai guru, jangan menafsirkan sendiri, nanti salah menafsirkan itu akan salah. Ya. Tapi kalau baca saja boleh, Ustaz, silakan aja baca nggak apa-apa. Kan kita itu paling pinter bacanya baca Yasin. Kalau baca Yasin, Al-Quran ini Yasin yang belum ketemu udah baca, betul nggak? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Belum ada Yasinnya. Udah baca. Coba Bapak suruh baca. Baca Al-Imran. Kira-kira buka dulu atau baca dulu? Buka dulu. Berapa ya? Nah itu tuh beda karena kita yang biasa dibaca. Al-Mulk buka dulu atau baca dulu? Baca dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum ada ayatnya, udah bisa baca. Al-Waqi'ah baca dulu ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Tuh beda. Coba suruh misalnya kita suruh baca surat Al-Anfal. Kira-kira baca dulu, buka dulu? Buka dulu. Nah, itulah. Maka muncul rasa cinta ketika kita senang membaca surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kepada istri juga sama begitu. Ya, yang ketiga, cinta kepada Allah itu cinta kepada manusia atau apapun dalam bentuk cinta. Yang ketiga harus menghadirkan, mendatangi dikala orang lain tidak mendatangi. Contoh, cinta kepada Allah bangun di waktu orang lain tidak bangun. Tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan sebagian malam bangunlah untuk tahajud. Nafilatalak sebagai ibadah tambahan bagimu karena cinta kepada Allah dikasih waktu yang lain. Subhanallah tuh. Di antara sekian yang hadir ini mungkin yang bangun malam semuanya. Hanya yang sholat malam nggak tahu. Kan bangun malam bisa saja ke toilet ya, bangun ya udah baru jam 2:30 udah nanti jam 3-an baru jam 3-an asuhin kok udah aja, oh sekarang aja jam 3 ternyata jam 4 ya, ternyata ajar subuh. Menunda maka menunda kecintaan kepada Allah. Maka wa minal laili fatahajjat bihi, dan
Demi Allah, tadi yang tidak tahajud tidak akan pernah menemukan waktu tahajud berikutnya. Yang tadi itu tidak akan ketemu lagi. Besok siapin lagi. Nah ini, setelah ini kita suruh beres suruh, nanti menunggu waktu duha. Duha ditunda-tunda karena sibuk, alasannya sibuk. Ya, masuk waktu zuhur, demi Allah itu duha tidak akan terpulang. Meskipun ada bahasa, besok lagi, besok juga masih ada duha. Siapa yang jamin? Ya enggak? Jangan tertipu dengan usia muda karena banyak orang muda meninggal dunia, dan jangan tertipu dengan badan sehat karena banyak badan orang sehat meninggal dunia. Apalagi sekarang ada COVID. Ya, ini semua ditutup-tutup begini. Kalau dilihat-lihat kan, ditutup kuncup. Ya. Kenapa harus ditutup? Karena ada muncul di situ sesuatu kekhawatiran yang merupakan bukti cinta kepada Allah kepada kita supaya kita paham hidup bebas oleh Allah dikasih begitu lama. Ya, sekarang ditutupin setiap hari, keluar ditutup. Ketika Nabi Ayub alaihissalam dikasih ujian oleh Allah sakit, ya, kemudian iblis datang, wahai Ayub, kenapa engkau masih ibadah padahal engkau orang yang sakit, sudah diambil hartanya, hartamu oleh Allah, hangus semua perniagaanmu, diambil anakmu oleh Allah, engkau masih ibadah, sekarang engkau sakit pun masih ibadah. Kenapa engkau tidak minta sembuh saja, sedangkan engkau ada seorang nabi yang doanya diijabah langsung? Kemudian Nabi Ayub mengatakan, wahai iblis, sesungguhnya umurku 95 tahun, 13 tahun aku sakit, malu aku minta sembuh kepada Allah. Kenapa malu? Karena aku lebih banyak sehat daripada sakitnya. Itu Nabi Ayub. Kita insya Allah mudah-mudahan tidak sakit, cuma untuk ini doang. Malu kepada Allah kita ditutupin tiap hari ini. Bebas itu berapa tahun? Umur kita 40, baru 9 bulan, 10 bulan di COVID. Ya, kita menjaga diri supaya tidak terkena. Itu lebih baik menjaga diri dari tidak terkena atau memberikan penyakit pada orang lain. Maka menjaga lebih baik. Ini ada beberapa sahabat saya sekarang masuk rumah sakit. Malam tadi, malam kemarin, Pak Ustadz doakan ini COVID. Ini COVID, subhanallah, COVID lagi. Ini COVID itu luar biasa. COVID, ya Allah, ini banyak amat yang COVID. Ada juga yang stroke, ya. Kan stroke penyebabnya 2. 1, stroke gaji sedikit. 2, stroke belanja banyak. Akhirnya, itu jadi stroke. 2 penyebabnya, stroke gaji sedikit, stroke belanja banyak. Apalagi musim COVID begini, perniagaan berkurang, di rumah mulai banyak pikiran, ya. Listrik bunyi ngak-ngek, ya. Aduh, belum lagi PDAM tagihan, ya, belum lagi IndiHome mati. Banyak kejadian yang terjadi di dalam kehidupan rumah yang kalau kita tidak bisa memanagenya bisa menjadi masalah. Yang kontrak-kontrakannya belum terbayar, mobil punya, bensinnya nggak ada, kok nggak kerja, mau digadein sayang ini mobil kenal-kenalan, ya, tidak digadein butuh duit, udah setiap hari, maka muncul tuh kecintaan itu, mulai kekhawatiran, ketakutan terhadap kehilangan duniawi. Maka ada hubbud dunia, orang-orang yang mencintai dunia takut kehilangan dunia. Maka kalau seandainya kita paham, bagaimana supaya kita paham? Maka maaf, jangan merasa memiliki supaya tidak merasa kehilangan. Ini dunia nih, ya. Dunia itu begitu. Jangan pernah merasa memiliki supaya tidak merasa kehilangan pangkat, jabatan, kedudukan. Jangan merasa memiliki pangkat, jabatan, kedudukan. Nanti kalau dia pergi, pangkatnya hilang, kedudukannya tidak ada, kemudian kita kecewa, merasa kehilangan. Ini duniawi. Punya mobil takut, kan sekarang mulai itu ketakutan ini. Waduh,
nanti mobil harus jual begini, nggak usah dipikirkan, karena Allah kasih mobil ini supaya kita bisa menjualnya saat kita sulit. Sebetulnya itu hanya kita tidak paham. Saya jual mobil karena ada WA dari pesantren, Ustadz gaji guru kurang, mikir, wah kalau nyari duit segini ngedadak susah, yang deket aja mobil jual, itu lebih enak. Allah kasih mobil itu bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk pamer, ini untuk cadangan di kala kita susah, itu aja. Halo? Kadang-kadang kita nggak bisa marah sama istrinya, bertengkar, nggak bisa jual, biarin aja, nggak punya beras, yang penting punya mobil. Apa maksudnya? Makan mobil lah. Pagi-pagi makan ban, siang makan setir, ya kan? Nggak bisa begitu. Artinya apa? Ada hal yang Allah berikan kepada kita supaya kita lebih paham terhadap ujian kehidupan. Maka semakin merasa memiliki akan merasa kehilangan. Apa saja? Ya, punya mobil bagus, harus dijual. Karena merasa memiliki, saking cintanya kepada mobil sampai lupa nih. Begitu mobil dijual, aduh, lalang lili, stres. Tapi kepada Allah itu harus cinta supaya apa? Nanti akan merasa kehilangan kasih sayang jika kita tidak cinta kepada Allah. Kita tidak datang ke masjid untuk berzikir ibadah, nanti kita takut Allah tidak sayang kepada kita. Tidak dikasih lagi itu oleh Allah kesempatan untuk beribadah. Diambil mata kita, ya kan? Udah mulai itu matanya ada, tapi pandangannya mulai berkurang, ya. Kacanya ketinggalan. Nah itu tuh mulai berkurang. Betul kan? Umur berapa? 52. Tuh, 52 udah mulai jarak berkurang. Tapi kalau lihat yang cantik masih aman. Ya, lebih gitu ya. Lebih cerah ya. Lihat yang cantik makanya nggak penghalang, nggak burem-burem, terang. Itu tuh. Iya, dikurangi nikmat oleh Allah tuh. Mata sudah mulai berkurang, kadang kaki sekarang duduk lama mulai pegel, ya kan? Mulai goyang-goyang, sila dorong sana dorong sini, udah nyender, wah udah tempat-tempat tertentu mulai berkurang. Nah, makanya apa yang disombongkan? Allah kasih lebih banyak nikmat kepada kita sekarang, oleh Allah dikurangi sedikit-sedikit tuh supaya kita paham. Untung nggak drastis juga, nggak langsung gitu ya. Aman ini baru pegang-pegang doang, nggak langsung itu tuh subhanallah. Dikurangi sedikit-sedikit supaya apa? Kita paham, kita jangan sampai kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib, dia telah mencintai Allah. Tetapi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah di luar sholat wajib, maka dia telah dicintai oleh Allah. Orang yang mencintai itu belum tentu dicintai. Bapak cinta kepada istri, wah mencintai istrinya. Istri belum tentu cinta kepada kita, Tapi kalau bapak dicintai oleh istri, udah aman tuh, dicintai namanya. Kalau mencintai itu belum tentu. Kita cinta sama dia cinta sama yang lain. Kalau penyu. Kalau dicintai aman, dicintai namanya. Dicintai oleh Allah, minta apapun dikasih. Jangankan minta, enggak minta pun Allah kasih. Tuh. Saya ingat Pak, anak-anak di pesantren. Kan kita pesantren kita gratis ya. 250 anak di sana. Gratis Pak. Subhanallah, gratis itu apa? Bukan gratis artinya tidak bayar. Gratis itu Allah bayar melalui yang lain, bukan dia yang pesantren. Ada Bapak asuh. Itu subhanallah, masuk masa Covid itu pertama bulan Mei, April. Tuh, itu donatur turun drastis Pak. Karena donatur tahu lagi nge-save keuangan. Akhirnya satu kendaraan keluar untuk menutupin itu. Tapi begitu masuk Ramadan, itu yang namanya makanan berlimpah. Subhanallah, semua berlimpah. Minta daging ayam, dapat ayam satu kontainer. Minta telur ayam sampai busuk Pak, nggak kemakan. Saking banyak berlimpah. Minta beras, bertonton datang tuh beras. Saya hanya kirim WA aja ke teman, pasang di status. Selamatkan para penghafal Al-Quran. Wah, itu luar biasa.
Pokoknya hari ini yang buka kirim dari sini, hari ini yang buka kirim dari sini, yang hari ini terus sampai akhirnya kebingungan itu orang mau kirim. Mohon maaf tidak bisa hari ini Pak, minggu depan. Tapi saya nggak bisa. Ini sudah ada yang hari ini. Wah terus begitu sampai kurma itu berdus-dus. Kalau Allah mau hadirkan. Dikala orang lain kesusahan di sana melimpah. Ternyata apa? Anak-anak penghafal Al-Quran dicintai oleh Allah. Dan Quran Pak sampai sekarang pengen baju seragam ya anak-anak. Ada orang datang. Ini anak-anak berapa orang? 250. Wah kalau seragam 250 kebanyakan. Biar yang 50 bikin seragam. Tuh 50 seragam bikinkan. Besok kan datang lagi orang. Ini seragamnya sebagian. Iya. Baru 50. Kenapa yang lain enggak? Ini juga ada donatur. Ayo dah, saya juga mau 50. Jadi lagi gitu. Subhanallah. Tinggal begitu saja Pak. Kemarin saya sudah siapkan karena air itu untuk ikhwan, untuk akhwat di atas, air gede penampungannya sama warga. Untuk ikhwan harus pakai galon ke bawah. Baru kita, insya Allah kita bikin nanti penjernih air lagi buat supaya langsung diminum di bawah. Baru bicara datang orang. Ini kira-kira berapa ya bangunan ini? Nah, paling 35 juta untuk penghemat air supaya air bisa diminum tuh. Ada filternya itu segala macam. Ya udah bikin lah. Besok bikin katanya. Langsung dibangun. Tuh, begitu Pak. Ada orang punya TV di rumahnya 80 in, baru 2 minggu TV-nya. Datang ke pesantren, anak-anak lagi nonton TV hiburan kan, TV-nya TV tabung. Itu 21 in. Rame-rame yang nonton 100 orang, TV-nya kecil. Dia datang, saat itu lagi apa? Ya hiburan nonton TV. Oh gitu, kasihan amat TV-nya kecil. Langsung dia telepon istrinya, "Mah, TV kita yang baru kemarin itu gede. Ini anak-anak 100 orang, TV-nya kecil. Papa minta itu harus dibuka." "Iya Bang, boleh." Langsung besoknya dia balik lagi ke pesantren, diangkut tuh TV yang 40 inch yang baru, yang smart TV. Anak-anak kan kebingungan juga, makin gede TV-nya makin malas ngaji, gitu kan? Akhirnya dia sudah TV dipasangnya di dapur di tempat makan. Jadi nonton TV saat setelah makan dikasih nonton beberapa ada film-film kartun ya. Nah itu aja. Jadi banyak diantaranya orang yang mau beramal soleh. Kenapa? Karena ketakutan dia di akhirat nanti tidak dihadirkan cintanya Allah. Dia bangun rumahnya mewah di dunia, dia bangun beli kendaraan mewah di dunia, tapi dia belum tentu menikmati indahnya, mewahnya itu di akhirat. Tapi barang siapa yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid, maka dia akan dibangunkan rumah oleh Allah di akhirat. Sebagaimana dia membangunnya. Bapak kebagian 2 meter tegel, di sana rumahnya 2 meter itu. Berdiri sama keluarganya. Kan sempit amat ya begitu. Kayak orang kenceleng di mata, kenceleng 2.000. Nanti di dalam kubur datang tuh makhluk putih kecil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kau? Saya amal pahalamu di dunia. Waktu kapan? Waktu Jumatan. Kecil amat 2.000. Nah gitu dia. 2.000 kan. Kalau yang 50.000 gede, ada juga yang gede tapi hitam. Kamu lebih gede 200.000. Kenapa hitam? Kamu lihat jadi gosong. Nah begitu tuh. Bisa kejadian itu. Maka itu amal soleh kayak tadi saya hanya menyimpan parfum saja. Parfum 1 75.000 buat sebulan dipasang di masjid ini. 1 orang 1 parfum. Kan 1 parfum itu bisa 5 hari. Ini 1 orang. Nanti di sana dihadirkan wangi surganya duluan, Masya Allah. Karena kita sudah mengharumkan masjid. Orang datang ke masjid itu senang, tenang, ibadahnya segar. Kan begitu. Ini penting memahaminya. Pak Asep bawa parfumnya. Boleh dipasang aja, biar wangi sekarang. Pasang, kita ceramah apa Pak Asep masak, itu enggak? Nah, kita Pak Asep masak, nanti udah wangi, kita pulang. Ini mau bukan jualan, mau memakmurkan masjid seluruh Indonesia ya dengan parfum nuansanya Mekah Madinah Pak. Sekarang orang umroh aja Pak susah. Masya Allah, yang punya duit saja sekarang nangis pengen umroh. 50 juta pun saya bayar Pak Ustaz. Gak apa-apa, saya mau berangkat sama keluarga. Iya, tapi di sananya ditutup, terus umroh mau kemana? Sekarang punya uang 100 juta mau umroh, silakan. Tapi dari mana masuknya? Kan ditutup, sekarang tutup lagi. Kemarin dibuka, tutup lagi sekarang.
Ya, dikurangi nikmat Allah tuh umroh, kurangi jatahnya. Yang kemarin menunda-nunda umroh sekarang gak kebagian. Ada yang umroh berangkat sampai sana karena harus karantina 3 hari di dalam hotel, gak bisa keluar, jadi ngeliatin masjid dari hotel. Tuh, subhanallah. Masuk ke Makkah, digilir. Hotel ini subuh, hotel ini nanti zuhur. Kita nggak leluasa subuh di situ, zuhur nggak bisa. Dibatasi oleh Allah, dikasih jarak oleh Allah, diberikan oleh Allah, dikurangi oleh Allah. Nah, kita sudah tua, ya, mulai tua lah, apa? 50-an yang masuk tua, itu dikurangi sedikit-sedikit. Maka sadar kita banyak-banyak mendekat Allah, dikarenakan orang lain sibuk dengan dunia, kita dekati Allah. Waktunya duha, jangan tinggal. Ini waktunya duha, harus duha minimum 2 rakaat. Tapi istiqomah tiap pagi 2 rakaat. Kenapa? Saya ingin meraih cintanya Allah. Kan kalau orang pas sudah istiqomah duha, kalau dia tidak duha itu merasa ada yang hilang. Benar. Saya kalau berangkat, aduh, nggak duha dulu, merasa ada yang hilang dalam diri. Merasa sesuatu yang harusnya ada jadi hilang. Lihat, kita harus jaga. Tahajud minimum 2 tambah 3, ya 5 rakaat lah, 2 tambah witir minimum itu. Kalau enggak 4 plus 1. Yang penting ada nuansa hadirnya kita menemui Allah dikarenakan orang lain tidur, dikarenakan orang lain sibuk. Nah itu orang cinta. Kok kamu rajin sih duha? Saya ingin meraih cintanya Allah. Itu aja udah. Dan pahala mah sudah ditentukan, pahala mah sudah jelas. Nggak usah dikejar-kejar. Pahala itu tergantung tingkat keikhlasan. Ya, kalau kita nggak ikhlas ngaji juga, kalau nggak ikhlas repot. Maka tingkat keikhlasan. Maka yang keempat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Itu ciri cinta. Jadi kalau cinta kepada suami itu cinta kepada istri, istrinya pengen mangga saat hamil harus ukur maling, itu didatangin tuh mangga. Ya, Pak, ada mangga nggak jam segini? Gimana ya? Itu tetangga mangganya berbuah. Dia maling, untuk maling. Anak masa anak nyuruh maling kan aneh. Ada anak nyuruh maling, masa bayi nyuruh maling, bapaknya maling mangga, ketahuan dibugit. Hanya untuk anak tuh, subhanallah, padahal anaknya belum tentu dia minta mangga. Ya itulah kadang-kadangnya di dunia itu begitu, banyak yang aneh-aneh. Maka laksanakan perintah Allah. Hari ini kita kesini karena kita cinta kepada Allah. Khawatir kalau Allah nanti mengambil nyawa kita dan kadang kita tidak ingat kepada Allah. Maka hadirnya hari ini tuh karena kita menghadirkan cintanya Allah. Ya, duduk di sini lama-lama, lama itu Pak. Tapi sebentar di hadapan Allah ini nggak ada apa-apanya. Dibanding umur kita yang 50, duduk di sini 1 jam, ya dihitung tuh berapa coba? 5 rakaat sehari. Kalau kali 5 menit hanya 25 menit. Sedangkan kita 24 jam. 24 jam dikurangi 25 menit, ya Allah. Allah hanya minta 25 menit saja. Itu pun 5 menit. Sholatnya kalau 5 menit tambah zikir 10 menit. Belum kalau sholatnya kayak buka-buka, ya nggak? Gerakannya kayak bebek pernah. Itu 2 menit beres. Coba lihat. Nah, misalnya detik-detik ini tinggal 2 menit lagi. Nah, masih bisa sholat sunat, ya kan? Sebelum komat. Subhanallah, kelihatan. 5 menit saja. Kali 5 Pak, 25 menit. Tambah tuh tahajud, ya setengah jam misalnya. Tambahannya duha 1/4 jam tambahannya. Supaya apa? Ada tambahan beda dengan yang lain, itu aja. Mau berangkat, buka Quran dulu 10 ayat. Ada tambahannya beda dengan yang lain. Yang lain tidak baca Quran, kita baca. Yang lain tidak tahajud, kita tahajud. Yang lain tidak duha, kita duha. Kenapa? Ini kesempatan mumpung masih sehat diberi oleh Allah. Apalagi dah harta diberi terus oleh Allah, dunia diberi, rezeki diberi, mata kedip-kedip, nggak pernah minta dikasih. Nggak ada orang bangun tidur, ya Allah, mana kedipnya? Kedip, nggak ada, langsung otomatis kedip. Subhanallah tuh, napas langsung bernapas, nggak usah. Ya Allah, besok kedip, napas, mulut, semua kasih lagi ya. Nggak ada yang minta begitu, cuek aja, bahkan tidur juga tanpa doa. Ya, saking lelah.
Maka inilah kesempatan kita berbuat saat ini, mumpung Allah kasih kesempatan. Jangan tunda-tunda. Maka ciri cinta itu ada 4. 1, senang menyebut namanya. 2, senang membaca suratnya. 3, senang menjumpainya dikala orang lain tidak menjumpainya. 4, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Makanan halal banyak Pak, yang haram sedikit. Kenapa kadang mengejar yang haram? Khamr itu haram, jauhi, fastanibu, jauhi olehmu. Kenapa dilarang? Satu yang dilarang, sejuta yang boleh. Khamr dilarang, susu ada, teh ada, air putih ada, itu enggak? Kopi ada, coklat ada, banyak minuman. Zina haram, nikah. Tapi bagaimana? Nikah lagi, terus nikah lagi, itu aja udah. Nikah lagi, kan berkah tuh, banyak nikah. Alhamdulillah istrinya 1, ya, 1 di Bogor, 1 di Bandung, ini 1 lah. Kalau bisa sih istiqomah, istri 3 kompak semua. Beda, kelihatan dari wajah-wajahnya sih, wajah pemberani, berani dikejar istri, ya. Pak, kenapa katanya nggak mau nikah lagi? Bapak nggak berani. Bukan saya nggak berani. Kenapa? Istri saya lebih galak. Gitu ya. Itu subhanallah, ketakutan. Ini kenapa jadi nikah lagi ya judulnya? Jadi ada 4 tadi hal. 4 diantaranya adalah syarat atau ciri cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak dan hadirin sekalian, 3 menit tadi menjelang barangkali ada pertanyaan menuju isya. Kita laksanakan sholat isya. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ada minum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan cinta, beberapa waktu yang lalu ada fenomena pelecehan Nabi. Ya. Bagaimana merealisasikan cinta kita kepada Rasulullah terkait dengan hal itu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan yang hal minimal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Mus'ab bin Umair itu saat ketika bersama Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kemudian diutus oleh Sayyidina Umar menemui seseorang dari Muawiyah. Saat sampai di sana, kemudian beliau mengatakan, wahai saudaraku, aku dapat perintah dari Rasulullah SAW menemuimu. Kemudian dia mengatakan orang itu, oh itu Muhammad temanmu itu. Hanya mengatakan begitu, kemudian Mus'ab mengambil goloknya, ditebas lehernya itu, ditebas orang itu lehernya sampai terputus. Sahabat yang lain kaget, kenapa kau menebasnya? Kemudian dilaporkan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, dia melakukan seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, jika aku hadir di sana, maka aku yang akan menebas lehernya. Nah itu tuh zaman sahabat. Dibuktikan kemarin waktu di Prancis ya, seorang anak muda itu, begitu gurunya membawa karikatur Nabi Muhammad SAW dan itu bentuk penghinaan, pelecehan, dia ambil golok, tebas lehernya, diambil kepalanya. Dia bilang, ini bukti cintaku kepada Nabi. Nah itu yang begitu luar biasa. Nah kita tidak mampu begitu, tidak bisa begitu. Maka setidaknya kemarin ada boykot, ya. Prancis menghina Nabi, boykot produknya, boykot. Memang itu yang bisa kita lakukan. Dan di boykot juga oleh kita makin subur, ya. Sekarang saya beli itu, misalnya beli Rinso Molto itu, Rinso apa? Deterjen untuk mesin cuci. Itu kan produknya Unilever, produknya dari Prancis. Saya stop beli itu, beli yang lain. Besoknya yang lain nggak ada, yang ada itu, nggak bisa lagi. Gimana? Memang itulah kehidupan. Mereka punya cara. Maka konsepnya adalah, kayak sekarang kenapa kita buat ini? Kita bikin sendiri, ya. Ini wanginya kita kemas sendiri, ramu sendiri, yang halal. Bahkan ada campuran air zam-zam. Maka jika kita membenci tadi kepada orang yang menghina Rasulullah SAW, setidaknya jangan membeli produknya, jangan menggunakan produknya,
ya, karena kita sudah tidak bisa lagi selain itu. Nah, ini udah mulai terasa wangi. Ini modelnya begini, tapi kalau nanti di masjid ini bisa pakai pipa, ya, disalurkan ke sini. Nah itu jadi aromanya menyeluruh. Nanti kalau tertutup semua tuh lebih wangi rasanya. Ini aroma ini bisa jadi aroma terapi, ya, menghadirkan kita lebih nyaman masa. Bapak rasakan wangi. Ini 1, 2, 3 nih, 3 ini levelnya 3, ya. Nanti kalau pakai pipa ke atas bisa disebar gitu. Ya, ini salah satu model yang modelnya masih standar internasional. Kita ingin bikin sendiri modelnya, tempel, kita kayak dispenser gitu, jadi nanti masih selalu wangi. Ya, ini bisa dipasang, bisa dimatiin, bisa pakai timer dan lain-lain. Ya, jadi tadi jangan mengikuti jangan membeli produknya, jangan mengikuti berbagai ajarannya mereka, ya, hal-hal yang berhubungan dengan siapa yang menghina Rasulullah SAW itu. Ya kita setidaknya kita tidak mampu berbuat banyak. Cuma itu yang kita buat, setidaknya itu dijadikan saksi di hadapan Rasulullah SAW. Ya, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, sudah waktunya kita melaksanakan sholat isya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya buat kita semua, insyaallah. Demikian Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Mudahkan urusan kami. Jauhkan kepada kami bala dan musibah, dekatkan kepada kami pertolongan. Ya Allah, dekatkan tali silaturahim di antara kami dengan rahmat dan kasih sayang. Jauhkan kepada kami berbagai penyakit, khususnya penyakit COVID, ya Allah. Penyakit yang sedang merebak di negeri ini, ya Allah. Angkat penyakit ini oleh-Mu, ya Allah. Jauhkan penyakit ini dari negeri kami, ya Allah. Bersihkan hati kami untuk selalu dekat dengan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari botol